Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian pasti akan mendatangi setiap makhluk yang bernyawa, termasuk manusia. Hanya saja, waktu terjadinya tidak pernah kita ketahui, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukannya. Bahkan tempat terakhir yang kita singgahi pun menjadi salah satu misteri bagi kita. Sebagaimana hal ini pernah terjadi di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana ada seseorang yang tak tahu bahwa ternyata ia akan wafat di negeri India, tempat yang cukup jauh dari negerinya. Dikisahkan oleh Dr. Aida Al-Qarni dalam salah satu tulisannya pernah mengutip sebuah cerita yang terjadi pada masa zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman sedang berkumpul dengan para pengikutnya. Namun ada salah satu pengikut yang merasa tak nyaman duduk berkumpul, karena ada seseorang yang tepat duduk di samping Nabi Sulaiman terus melototinya. Kemudian dengan gelisah ia pun bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, siapa gerangan orang tersebut yang sangat tajam melotot kepadaku itu? Nabi Sulaiman pun menjawab, ia adalah malaikat maut yang menyamar sebagai manusia. Mendengar jawaban tersebut, pengikut tersebut kaget dan ketakutan, menyangka bahwa ajalnya akan tiba. Kemudian ia berkata kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi, mintalah kepada Allah agar memindahkan aku dengan anginnya ke tempat yang sangat jauh. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, maka hilanglah pengikutnya tersebut. Dalam suatu riwayat, ia diterbangkan oleh angin ke negeri India. Tak lama setelah itu, Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat maut tersebut, kenapa kamu melototi orang tersebut seperti itu? Kemudian ia menjawab, aku heran wahai Nabi, aku mendapat perintah dari Allah untuk mencabut nyawa orang itu di siang hari nanti di negeri India. Tapi mengapa pagi ini ia masih berada di sini? Kematian adalah suatu misteri yang tidak ada seorang pun yang tahu kapan, di mana dan bagaimana ia meninggalkan dunia ini. Hal ini membuktikan dari sebuah kisah tersebut yang menceritakan bahwa seseorang yang kini berada di suatu tempat, ternyata ketika ajalnya tiba ia berada di tempat yang berbeda. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memindahkan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam satu waktu adalah suatu perkara yang mudah. Maka sejatinya kita sebagai seorang muslim yang tak punya daya apa-apa untuk selalu memohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan yang husnul khatimah. Tentunya untuk bisa meraih itu kita harus berusaha. Lalu bagaimanakah caranya? Lakukan apa yang Allah perintahkan dan jauhi segala perkara yang Allah larang. Semoga kita bisa melakukan apa yang selalu diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, agar kelak kita bisa kembali kepada Rabb-Nya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israil adalah malaikat pencabut nyawa dan salah satu malaikat dari 4 malaikat paling utama, yaitu malaikat Jibril, Mikail, dan juga Israfil.
Dalam mencabut nyawa orang yang beriman dan mencabut nyawa orang yang kafir tentu berbeda malaikat Israel dalam mencabutnya. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa orang yang beriman, tentu dengan menampakkan wajah yang begitu tampan, lalu mencabutnya dengan sangat lembut, yaitu bagaikan mengambil rambut dari adonan tepung, dan memberikan kabar gembira, yaitu berupa surga. Sedangkan untuk mencabut nyawa orang yang kafir, yaitu dengan menampakkan wajahnya yang begitu buruk, dan mencabutnya seperti dalam mengambil kapas dari duri, dan itu sangat sakit dan memberikan kabar yang tidak baik, yaitu berupa neraka. Ketika seluruh umat, ketika seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggal semuanya, baik itu dari para malaikat, nabi, rasul, lalu juga para ulama, dan semuanya telah meninggal, tinggal Allah dan malaikat Israel saja. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat pencabut nyawa, sekarang cabutlah nyawamu sendiri." Dan saat itu malaikat Israel pergi ke tempat, yaitu di mana di antara surga dan neraka. Di situ malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri. Beliau mencabut nyawanya sendiri dengan teriakan yang begitu dahsyat, dan seandainya ada manusia yang masih hidup di saat itu, maka dipastikan semua makhluk akan mati karena teriakan dari malaikat Israel. Lalu malaikat Israel berkata, "Ya Allah, seandainya aku tahu begini sakitnya syakaratul maut, begini sakitnya ketika nyawa dipisahkan dari raganya, maka aku akan mencabut nyawa orang-orang yang beriman jauh lebih lembut dari aku mencabut sebelum-sebelumnya." Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.